Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan fi dawami mulkillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Kali ini kita akan menjelaskan tafsir surat Ad-Duha, tapi terlebih kita membaca surat Ad-Duha secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Shadaqallahul azim. Nah, ini tafsirnya kurang lebihnya begini ya, dalam kitab Ibnu Katsir. Wadduha. Wadduha itu artinya demi waktu duha. Wal-laili idza saja, ketika masuk daripada malam ya. Ketika malam itu gelap, demi waktu malam ketika gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Allah tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak membencimu. Ini ayat ini turunnya ketika istrinya Abi Lahab yang namanya Ummu Jamil mencela Nabi Muhammad. Dia bilang begini ke Nabi Muhammad, setan kamu enggak datang ya, dibilangnya setan kamu. Tuhan kamu dibilangnya setan kamu. Yang setan itu siapa? Ummu Jamilnya, istrinya Abu Lahab, bilang ke Nabi Muhammad, setan kamu meninggalkan kamu ya. Artinya wahyu itu sempat lama belum turun. Makanya orang-orang musyrikin mengatakan Nabi Muhammad ditinggalkan Tuhannya, dibenci Tuhannya. Ini tafsirannya ayat ma wadda'aka rabbuka wa qala. Padahal tidak demikian. Wahyu tetap turun, hanya beberapa waktu, beberapa hari belum turun. Nah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat lebih bagus, lebih baik daripada dunia. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka Rasulullah manusia yang paling zuhud fid dunya,
dalam dunia, sehingga ketika Rasulullah bangun tidur itu bekas tidurnya nempel di badannya, membekas di tubuhnya. Pakai tikar seadanya, pelapah korma. Kalau sekarang tidurnya pakai kasur yang empuk sehingga nggak ada bekas tuh di badan. Rasulullah tidur di atas tikar yang kasar sehingga membekas di tubuhnya. Padahal Rasulullah pemegang kunci dunia dan akhirat. Kalau minta apa saja dikasih sama Allah Subhanahu. Tapi Rasulullah bilang apa? Mali walid dunya innama misli wa mislu dunya karakib dhillu tahta sajarati thumma roha wa tarakah. Saya dan dunia diumpamakan, perumpamaan dunia itu diumpamakan seperti orang yang berpergian, perjalanan, mampir, numpang di suatu tempat, di pohon, ngaup di bawahnya, di bawah pohon itu, berlindung dari terik matahari yang sangat panas, numpang lewat bahasanya. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya lagi. Nah, itu dunia itu singgah sementara, sebentar, hanya numpang lewat saja. Ibarat itu dunia itu seperti, jadi tidak akan lama-lama, hanya numpang sebentar saja, seperti orang yang numpang lewat. Di tengah jalan ada pohon, berlindung di situ supaya tidak kehujanan ataupun kepanasan. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarbu. Dan di desa akhirat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berikan apa? Di surga 1 juta gedung, setiap gedungnya di situ ada bidadari dan pelayan-pelayannya. Kehidupan akhirat lebih bagus, lebih baik daripada kehidupan dunia. Alam yajidka yatima fa'awa. Ini tafsirnya adalah bapaknya Nabi Muhammad SAW tuwfiya, wafat ketika Nabi Muhammad fi batni ummihi, dalam perut ibunya. Di sejarah kan kita tahu sejarah Nabi itu, Nabi Muhammad ditinggal ayahnya ketika Nabi Muhammad masih di kandungan ibunya. Lagunya apa tuh? Ada kan? Ada lagunya ya. Rohatil atyar tashdu. Nah, di situ. Ada yang mengatakan setelah dilahirkannya Nabi Muhammad, kemudian ibunya wafat, Siti Aminah binti Wahbin, waktu itu umur 6 tahun. Muhammad umur berapa ketika ditinggal ibundanya? Ini pelajaran nih, penting. 6 tahun, harus tahu. Umur berapa ketika Nabi Muhammad ditinggal wafat ibunya? 6 tahun. Siapa yang ngasuh setelahnya itu? Kakeknya Abdul Muthalib. Sampai ketika itu Nabi Muhammad umur 8 tahun. Berarti diasuh berapa tahun? 2 tahun. Setelah ibundanya diasuh kakeknya selama 2 tahun. Umur Nabi Muhammad berapa? 8. Diteruskan oleh pamannya siapa? Abu Thalib. Nah, disitulah waktu itu Abu Thalib ini pemimpin Quraisy, ya, masih memegang agama kaumnya, itu nyembah berhala. Kaumnya itu nyembah berhala, ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Tafsir wa wajadaka dhallan fahada ini dalam kitab Ibnu Katsir bahwa Nabi Muhammad itu pernah berdagang ke negeri Syam dengan pamannya. Waktu itu naik onta di malam hari, agak sedikit jalannya nggak hafal, ya. Terus sempat jalannya itu salah. Nah, kemudian pulang lagi, kembali lagi. Artinya ketika itu langsung menemukan jalan
yang pertama lagi. Tuh tafsirnya dalam Ibnu Katsir. Bukan dibilang sesat, bukan. Salah ketika menyebutkan sesat. Tidak. Tetapi berdagang bersama pamannya di malam hari naik onta. Wajar zaman dulu ada lampu tidak? Tidak ada lampu. Di malam hari naik kendaraan gak ada lampu. Ya itu wajar lah ketika jalannya salah, ya. Tapi langsung seketika itu menemukan jalan kembali lagi. Nah itu. Kemudian ayat berikutnya apa? Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan mendapati engkau ailan fakir, maka yang memberikan kaya itu Allah. Dulu Nabi Muhammad fakir, tapi yang memberikan kaya itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikumpulkan antara makam fakir yang sabar dengan yang kaya yang bersyukur. Nabi Muhammad pernah menjadi saudagar kaya. Saudagar kaya. Berdagang dengan siapa? Maisarah. Punya dagangannya Siti Khadijah. Cara dagangnya Nabi Muhammad baik, jujur, makanya untungnya besar dan sempat kaya. Tapi Nabi Muhammad juga fakir. Yang berani doa Allah maj'alni miskinan hanya Nabi Muhammad SAW. Jadikan miskin, jadikan saya miskin. Itu doanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Artinya ini kaya itu di hati, bukan di harta. Laisal ghina an kasratil irdi walakinal ghina nafsi. Bukan kaya orang yang banyak harta, tapi kaya itu yang hatinya kaya. Jadi hati, walaupun rumahnya besar, tapi hatinya nggak tenang, seperti tersiksa. Benar nggak? Tapi orangnya hatinya sabar, hatinya tenang, walaupun rumahnya sederhana, tapi bahagia. Benar nggak? Ini kata Nabi. Laisal ghina an kasratil irdi walakinal ghina nafsi. Maka Nabi Muhammad SAW bilang, qad aflaha man aslama wa razaqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Bahagia orang yang masuk Islam, dikasih rezeki cukup, udah kaya, rajin ibadah, ya, nggak pelit, dermawan lagi. Ini kebalikannya, udah miskin, sombong, pelit, orangnya jelek, bakhil, kikir, merege hese, pelit. Orang pelit dekat neraka, orang pelit jauh dari surga. Orang pelit dibenci Allah, orang pelit dibenci manusia. Orang nggak pada suka tuh. Jangankan orang, Allah sendiri tidak suka kepada orang yang pelit. Nah, ini makna tafsir wa wajadaka ailan fa'aghna. Kemudian dilanjut fa'ammal yatima fala taqhar. Terhadap anak yatim tidak boleh membentak. Jadi kalau ada anak yatim jangan dibentak. Ada yang minta-minta pengemis, Pak belum makan, sekali dikasih, datang lagi, Pak belum makan, 2 kali dikasih, ketiga diuji kesabarannya, Pak belum makan, datang terus, kemarin udah dikasih, 2 hari udah dikasih, ini 3 hari udah dikasih. Nah mulai tuh keimanannya diuji. Nggak boleh ngundat-ngundat. Ngundat-ngundat itu seperti tadi,
ngasih ke orang tapi ngomong-ngomong, datang terus sih nih. Nah itu nggak boleh tuh kayak gitu. Kalau ngasih aja, nggak usah pakai ngomong. Atau kalau nggak ngasih nggak usah ngomong, maaf udah cukup gitu, lagi nggak ada. Atau ngasih nih udah, jangan ada kalimat ngata-ngatain, udah gampang kan. Nggak ngasih jangan ngomong, ngasih jangan ngomong juga gitu. Ini mah ngasih enggak, ngomong iya, kagak dikasih tapi diomong. Nah ini naudzubillah min. Dulu ada cerita orang kaya yang membentak fakir miskin sampai fakir miskinnya nangis, kamu kesini terus, sana pergi, sambil nangis. Doanya dikabul. Orang yang terzalimi doanya dikabul. Langsung orang kaya tadi jatuh miskin. Nah yang miskin tadi naik kaya, rumahnya dibeli, mobilnya dibeli ya. Semuanya milik orang miskin. Yang tadinya kaya jadi miskin gantian. Nah begitu si orang kayanya mantan kayanya lewat ke rumahnya dia sendiri yang udah dihuni orang miskin itu, Pak kasihanilah saya Pak, yuk sini. Nah giliran orang yang miskin kedua itu yang sudah jadi kaya, sini makan yuk bareng-bareng, dikasih makan terus. Begitu ngeliatin mukanya, subhanallah, dulu kamu kan orang kaya ya? Iya Pak, sambil nutupin wajahnya malu. Kok jadi begini? Ya saya nggak tahu juga ini kenapa. Dulu ini rumah saya dulu, sekarang sama kamu rumahnya, kekayaannya sama kamu semua. Ini mungkin apa? Cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dulu saya pernah ngebentak kamu. Nah, jangan sekali-kali kamu ngebentak fakir Kalau nggak ngasih bilang aja minta maaf. Kalau ngasih jangan cerita-cerita atau jangan diomelin. Mau kesini terus sih, nggak ngasih tapi ngomongin, kasihan. Nah kalau dia doa, hati-hati, doanya dikabul. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Orang yang minta-minta jangan dibentak. Kasih tahu, nggak punya nih. Oh teman saya ada, teman saya masih punya uang. Yuk ditraktir sama teman saya aja, mau nggak? Kalau saya lagi nggak megang duit nih, diarahin. Kamu punya duit nggak sih? Ini kasihan nih belum makan dari pagi. Ya udah saya aja yang traktir. Nah gitu. Sama aja orang yang menunjukkan kebaikan sama dia melakukan kebaikan. Adalu alal khairi kafailihi. Pahalanya sama. Ini mah boro-boro nunjukin. Oh nggak ada. Padahal temannya punya nih. Kagak diomong, kagak dikasih tahu temannya. Biarin aja dia nyari sendiri. Wah jangan ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dapat nikmat itu diberitakan, diceritakan. Kayak Bapak udah pernah bilang kemarin tuh, dikasih sarung ya, dipakai sarungnya. Itu sarung dari saya ya. Oh iya, alhamdulillah, makasih ya kamu udah mau pakai sarung saya. Pahalanya ke yang ngasih, dia dapat pahala. Jangan dikasih sarung ditaruh di lemari bertahun-tahun kagak dipakai. Ntar yang ngasihnya, itu sarung yang saya kasih kemana ya? Ada di lemari tuh, kok nggak dipakai? Iya, ini saking banyaknya. Nah akhirnya kecewa, yang ngasih kagak dipakai. Jadi bentuk tahadusnya bukannya ria. Oh saya dapat baju baru nih, oh sombong kamu pamer. Enggak, bukan pamer, beda ya. Pamer dengan tahadus binikmah itu beda. Kalau pamer, lihat nih saya punya baju baru, wah itu pamer namanya. Kalau tahadus binikmah dia pakai tuh enggak ngomong-ngomong, dia pakai aja. Bajunya bagus, iya nih dikasih sama teman saya, alhamdulillah sih ini saya pakai. Nah itu namanya tahadus binikmah. Boleh kamu punya baju baru dipakai, tapi jangan di setiap teman, baju saya kan baru kan, bagus kan, kamu punya enggak? Jangan gitu ya, nggak usah cerita-cerita. Mudah-mudahan kita jadikan orang yang bersyukur. Waj'alna syakirin li ni'matika ya.
Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, dia tidak mensyukuri yang banyak. Yang sedikit aja kagak disyukuri, gimana yang banyak? Sedikit dulu. Siapa yang tidak terima kasih sama orang, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Maka tahadus binikmah itu bentuk syukur. Meninggalkan tahadus binikmah, meninggalkan syukur, berarti dia kufur nikmah. Wal jamaah rahmatun, kumpul itu, berjamaah itu rahmat, sedangkan wal firqah pisah itu adalah azab. Kalau kita pengen ditambahin nikmat kudu bersyukur. Tapi kalau kita kufur, maka siksanya Allah amat sangat pedih. Orang bersyukur ditambahi malah. Walaupun dia nggak minta, tapi kalau bersyukur terus. Ada orang kaya di zaman Nabi Musa, mintanya supaya kekayaannya jangan berlebihan, bingung naroknya saking kayanya. Tapi karena dia bersyukur, itu ditambahi. Sebaliknya orang miskin, ya, itu makin miskin, bukannya makin kaya, makin miskin karena tidak bersyukur. Nah, jadi intinya di bersyukur. Mau tambah bersyukur, mau kurang jangan bersyukur. Nah, ini momenan. Tentunya mau bersyukur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.